Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan membuat video hands-on lab 8, yaitu tentang menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on, deskripsi tugas, dan menjelaskan implementasi dan hasil running program. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait konsep generator. Generator sendiri adalah fungsi yang mengembalikan iterator yang akan menghasilkan sebaris bilangan tanpa menggunakan return, tetapi menggunakan yield. Seperti contohnya kita tulis di sini def countdown. Di sini saya memanggil fungsi generator menggunakan nama countdown yang mengambil nilai parameter dari n, satu parameter dari n, lalu while n lebih dari 0, yang akan ketika nilai n ini akan mengambil terus jika lebih dari 0. Lalu yield n sama dengan kurang 1. Lalu for num in countdown. Di sini saya akan mengambil parameter n-nya itu dengan nilai angka 5. Lalu print num. Kita panggil dcmd. cd latihan Python min m 2478. Sebentar, ini kebalik ya, kurang sama dengan 1. Nah, di sini yang seperti kita lihat tadi, kan generator itu adalah merupakan fungsi yang mengembalikan iterator tanpa harus membuat kelas-kelasnya. Jadi langsung 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep iterator. Iterator sendiri adalah objek yang dapat diiterasi menggunakan iter dan next. Seperti contohnya di sini kita buat ya. Kita
iterator. Yang pertama kita harus membuat kelasnya dulu. So, kita buat kelas bilangan genap, lalu kita membuat def init konstruktor yang memanggil self batas maksimal, lalu self batas lalu kita memanggil menginisialisasi nilai n itu sebagai angka awal, nol. Lalu kita memanggil iter yang akan mengembalikan objek itu sendiri. Lalu kita memanggil def next yang akan menampilkan angka selanjutnya, mengambil nilai selanjutnya dan mengambil ke state dan menyimpan ke state selanjutnya. Next self if self n kurang dari self batas self kebalik self n dua kuota saya habis, maaf ibu. Else rise stop kita panggil genap sama dengan bilangan genap 10 for angka in built-in genap
print angka. Coba kita save ya. Salah. Ini S. Sebentar. Oh iya, kita belum retun save and dan ini kebalik guys, self and kurang lebih dari batas. Oh my god. Bentar, ini kayaknya ada yang salah. Wow. Gimana nih? Kita ilangin aja, kita ulang lagi coba ya. CMD latihan Python min 2478. Nah, 246810. Jadi iterator ini dapat mengiterasi nilai ini seperti yang saya buat tadi. Di sini saya hanya mengambil angka genap, memanggil angka genap, dan yang keluar 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi lambda function. Fungsi lambda function sendiri adalah fungsi satu baris yang dapat digunakan untuk operasi yang dapat digunakan untuk operasi sederhana. Misalkan contohnya kita ini hapus dulu. Kita ingin membuat penjumlahan kita membuat fungsi tambah lambda x y x ditambah y lalu kita print tambah misalkan kita ingin membuat 7 3 save. Nah, 10 dia akan menghasilkan 10. Jika kita ingin untuk filter, kita bisa juga menggunakan lambda sebagai fungsi untuk memfilter. Misalkan kita buat angka genap, lalu lambda x sama dengan x x 2
Selesai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Print list angka genap. Angka genap. Oh, bentar, ini ada yang salah. Oke. Kita tambah kurung. X salah di situ kurungnya coy. Plus apa nih? Kita di sini belum membuat filter CTRL-S. Aduh. Nah, 2468. Di sini fungsi lambda memfilter yang hanya bilangan genap dari angka-angka ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan file processing. File processing sendiri adalah cara Python membaca atau menulis file di sistem. Seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu Nurul. Sebentar. Untuk di mata kuliah pemrograman jaringan ini yang sudah diajarkan menggunakan file txt, lalu csv dan json. Nah, kalau untuk file txt sendiri adalah file yang digunakan untuk menyimpan data berupa string, sedangkan csv ini adalah separated values, digunakan untuk menyimpan data berupa kolom atau baris yang berbentuk tabel dengan pemisah koma atau titik koma. Sedangkan JSON sendiri, JavaScript Object Notation adalah yang digunakan untuk menyimpan data terstruktur seperti dictionary atau list. Seperti yang kita tahu. Saya akan menjelaskan tentang txt, csv, dan json seperti yang kita lihat ya. Ini kita komen, kita
aduh. Kita buat menulis ke file txt, menulis ke file txt with open data .txt, comma with as file file dot write nama aduh nama Anissa, aduh, dan lalu file write umur 19. Kita coba save. Ini sudah ada. Tadi saya sudah mencoba jajal. Nah, kita bisa lihat ya, di sini masuk nama, kita baca, kita membuat yang membaca file ke file txt with open data .txt read as file for line in file line strip. Kita save. Di sini bisa kelihatan. Tadi kan kita pas menulis doang, di sini keluar. Nah, keluar. Sekarang keluar. Kalau kita bisa mengedit, misalkan ini kita ganti 29 deh. Save. Di sini akan berubah. Kita buka di sini. Nah, dia bisa berbentuk seperti ini karena file txt itu menghasilkan data berupa string secara sederhana.
Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah file CSV atau file yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang berisi baris dan kolom dengan pemisah koma atau titik koma. Selanjutnya file CSV ya, kita coba ini kita hapus aja. Import CSV dan data umur, lalu kita membuat umurnya 18, kita buat 3 objek ya. Ria nggak usah ini karena dia berupa angka ya, 20. With open data.csv with as file lalu write CSV writer file writer writer
integers not tuple. Read open Nah, kita lihat nih ya, kita CSV ruangan aja. Nah, nih kenapa ya salah formanya seperti yang kita lihat ya tuh. Kalau file CSV itu file yang dipisahkan oleh koma. Coba kita buat yang membacanya ya. Menulis file CSV, enter. Menulis file membaca file CSV, enter. Kita import CSV nya. Coba ya, ini harus diimport satu-satu atau enggak. With open data CSV. As file reader, di sini menggunakan reader, CSV reader, file, lalu for row in reader print row. Kita bisa lihat ya di sini bentar, dirapihin. Kita bisa lihat di sini CSV itu kan koma
koma separated values, yang dimana dipisahkan oleh koma atau titik koma. Jadi di sini seperti yang kita lihat, nama Anissa 18, Ria. Nah, coba kalau kita buka filenya, di sini bisa kita lihat nama, umur, Ria, Anissa Ria 20, yang dimana dia itu filenya berbentuk spreadsheet atau table yang berisi tabel baris dan kolom seperti yang kita lihat ya, nama, umur, Anissa Ria, seperti itu. Dan selanjutnya yang file yang terakhir itu ada JSON atau JavaScript Object Notation, yang dimana digunakan untuk menyimpan data terstruktur yang berbentuk dictionary atau list. Menulis file JSON data sama dengan nama, sama dengan Anissa, enter, umur sama dengan 19. Kenapa aduh? Alamat ya. Ya. Hobi. Hobi traveling, misalnya traveling membaca, lalu with open lalu we as file JSON DOM. Di sini menggunakan JSON DOM data
indent. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita hilangin, tidak. Terus kita save. Data JSON-nya masuk ini. No. Data JSON-nya masuk ya. Tuh. Traveling, membaca. Lalu kita buat untuk menulis ya, import membaca ya, import JSON membaca file JSON. With open data JSON R as file data sama dengan JSON load file, enter, print data, print nama, data. Kita coba save. Nah, di sini dia hasil runningnya, hasil bacanya nama Anissa, umur 19, hobi. Seperti yang kita ini ya, dia menyimpan data terstruktur dalam bentuk dictionary dan list. Kalau kita baca dari sini, di sini tidak mendukung. Di sini saya. Jadi seperti itu sih kalau antara perbedaan teks, ini CSV, dan ini JSON. Ini dimana JSON itu lebih terstruktur dibanding CSV dan JSON dibanding CSV dan TXT. Lalu perintah, mungkin itu aja sih penjelasan dari implementasi tugas dan hasil runningnya. Selanjutnya di sini ada menjelaskan terkait deskripsi tugas ya. Untuk deskripsi tugas dari lab season 8 ini, di sini kita ada mengunduh riwayat data suhu dan kelembapan semua ruangan ke sebuah file. Jadi kita menambahkan sebuah menu yaitu mengunduh riwayat data suhu dan kelembapan semua ruangan ke sebuah suhu, dan membaca data riwayat suhu dan kelembapan dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Selanjutnya itu ada menambahkan menu mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan implementasi dari lambda function tadi. Terus untuk menjelaskan implementasi dan hasil running program. Oke, mungkin di sini saya akan merunning hasil program smart home saya yang kemarin. cd smart home Python
min m monitoring main 247. Nah, di sini udah lihat ya, udah keluar ya. Kita tambah ruangan 1. Di sini saya sudah sebelumnya saya menjelaskan dulu ya. Di sini saya sudah membuat 3 menu baru, yaitu baca riwayat sensor, 3 menu baru ya, simpan riwayat sensor, baca riwayat sensor, cari suhu dengan ruangan tertentu seperti yang perintah yang ada di lab 8. Langsung saja ya, kita coba 1. Dapur, kitchen, ya. Lalu kita masukkan lagi kamar utama, bedroom, ya. Lalu kita simulasikan riwayatnya, kita tampilkan dulu ya data dan validasi sensornya. Nah, di sini ada ruangan dapur dengan suhu 37%, kelembapan 43%. Ruangan kamar utama itu suhu 30%, kelembapan 45%. Selanjutnya kita simulasikan riwayatnya selama 1 menit dalam waktu 5 detik setiap 1 menit ya. Kita coba. Oke, selanjutnya kita 4 ya, kita tampilkan ringkasan riwayat sensornya. Nah, untuk ringkasan sensor dapur itu suhunya dengan rata-rata segini, kelembapannya dengan rata-rata segini. Ringkasan sensor untuk ruangan kamar utamanya dengan suhu min max dan rata-rata segini, kelembapan min max dan rata-rata segini. Untuk lalu kita ke menu yang 5, simpan. Lalu di sini saya menggunakan file JSON. Lalu kita 6, kita baca. Nah, ini untuk hasil pembacaan dari riwayat sensornya. Kitchen, bedroom, seperti yang kita lakukan tadi di atas ya, tentang file JSON tadi. Lalu kita ke 7, masukkan suhu, dicari kita berapa sih tadi suhunya,
Coba kita masukin suhu 24, ada enggak? 25 7 25 28 aduh malah keluar lagi. Nah ya seperti itulah ya. Menu yang ketujuh ini nanti kita itu menggunakan fungsi lambda function, yang dimana kita akan memasukkan beberapa suhu kita agar kita menemukan ruangan tertentu menggunakan kita akan mencari ruangan kita akan mencari ruangan menggunakan suhu tertentu. Coba sih bentar kita lihat dulu ya. Di sini punya saya salah ya. Di sini tuh harusnya mencari ruangan dengan suhu tertentu, bukan mencari suhu dengan ruangan tertentu. Kebalik ini hasil runningnya. Kita ganti aja mungkin ya. Kita file, open folder, dokumen, asal bentar file, open folder, smart. Kok nggak ada? Kenapa nih? Kita ganti dulu ya. Jadi monitoring LF masukkan cari ruangan dengan suhu tertentu. Nah, ini baru benar ya. Mungkin segitu saja sih penjelasan dari saya untuk video lab 8 ini. Mungkin jika ada kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.